Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Morning Zone di awal pekan ini bareng Om Fahmi Firdaus. Om, ini kita tanggal 22 ya. Kemarin hari Senin ini kita merayakan Hari Kartini nih, Om. Hari Kartini, Om. Iya. Tanggal 1 April kita merayakan Iya, Hari Kartini, 21 April ya. Apa yang lagi rame di occasion, Om? Lagi rame di occasion saat ini pemerintah akan mempersiapkan evakuasi buat warga Gaza nih, Om. Salah satunya nih, Om. Warga Gaza. Iya. Oh, ini yang internasional dulu nih kita bahas dulu. ya. Oke. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Ya kan? Evakuasi Gaza berarti pengosongan Gaza dong? Bukan, Om. Jadi gini, Om. Prabowo Subianto, presiden kita nih, Om, siap melakukan evakuasi terhadap masyarakat Gaza. Iya. Karena serangan invasi Israel, iya. Tapi sebelumnya Ketua MPR yang juga politikus Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut bahwa yang akan direlokasi atau dievakuasi itu nakes dan guru, Om. Karena kan kita nggak tahu sejauh mana nih, Om. Yang terbaru, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut jika nanti dibutuhkan atau diperlukan evakuasi tersebut, nanti lokasinya di mana nih, Om? Iya. Nah, tapi pemerintah juga sudah menyiapkan tempat, diantaranya di Bangka Belitung dan Pangkal Pinang. Tapi ini kan masih belum fix nih, Om. Dan evakuasi ini berbentuk seperti apa kita masih belum tahu. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, Om. Berapa banyak emang kira-kira yang mau dievakuasi rencana? Ya belum tahu, Om. Belum tahu ya. Kan kemarin sempat ada isu 1.000 orang. 1.000 orang. Yang tapi ini belum ketahuan ya. Nilai atau jumlahnya berapa, jumlah detailnya berapa. Cuman kemarin kan banyak juga di berbagai media bilang ya kalau misalnya Gaza dikosongkan, artinya itu menjadi tanah yang tidak bertuan. Betul, gitu, ya kan. Dan ini akan membuat pasukan Israel juga lebih mudah untuk menguasai dan mengambil alih Gaza gitu. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya sama orang-orang netizen terutama ya di Indonesia gitu ya, banyak yang memberikan opini-opini tuh kayak gitu, Om. Dan selain itu apa lagi, Om? Selain itu termasuk kasus BJB nih, Om. Oke. KPK kan menyita motor Royal Enfield Sultan Kamil nih, mantan Gubernur Jawa Barat. Tapi sampai sejauh ini belum diketahui nih disimpannya di mana gitu ceritanya kan. Motornya itu. Tapi emang mantan gubernur Ridwan Kamil ini memang lagi banyak tersandung kasus dan polemik ya. Betul. Tidak hanya soal BJB ya, tapi juga soal yang Lisa Mariana ya. Kan udah laporkan ke Barreskrim kemarin kan? Ya, udah dilaporkan gitu. Dan ayah kandung dari anaknya Lisa juga udah mengaku ya. Pria yang mengaku sebagai ayah kandungnya, Revelino itu, Om. Iya. Tapi belum ketahuan ya kasusnya sampai mana? Belum ketahuan. Masih tunggu perkembangan selanjutnya. Rencananya Barreskrim juga akan memeriksa kan? Tapi kita tunggulah perkembangannya. Oke. Kalau soal Hari Kartini apa, Om? Hari Kartini kita menarik, Om. Kita kedatangan tamu nih, Om. Perwira TNI. Rekan yang menjaga kedaulatan NKRI nih, Om. Dan itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya di segmen kedua ya. Tapi kalau menurut Om Fahmi sendiri nih, Hari Kartini itu maknanya apa, Om? Dari seorang Om Fahmi yang juga ketua RT, yang juga pria. Sekarang, Om, Hari Kartini karena Indonesia sudah sangat baik, emansipasi wanita di Indonesia sudah sangat baik. Kita juga melihat kan, Jenderal TNI Polri itu sudah banyak sekarang di Indonesia kan. Berarti ini kan membuktikan bahwa wanita ini bisa nih, seperti pria nih kan, bisa mempunyai karir yang tinggi ya kan, yang bisa diduduki pria, tapi wanita juga bisa nih. Dan apakah keadaan ini akan terus harus seperti ini atau mau lebih baik lagi kira-kira menurut Om Fahmi? Ya semakin lebih baik lagi sih, Om. Harus lebih baik lagi ya? Iyalah. Walaupun ini udah baik ya, tapi harus dikembangkan lagi gitu. Siapa tahu kan potensi-potensi lain. Kapolda yang jadi dari perempuan atau pangdam dari perempuan kan menarik tuh nanti, Om. Iya, betul. Apakah bisa kan nanti kan? Tapi kalau Om Fahmi sendiri melihat perempuan yang bekerja gimana, Om? Sebagai seorang suami gitu, seorang ayah. Kalau saya kebetulan istrinya di rumah, Om. Di rumah ya? Tapi kalau misalnya istri tiba-tiba bilang, ayah saya mau bekerja nih gitu, boleh nggak? Ya, boleh, Om. Kalau mandiri gimana? Oh, istri saya kerja. Om. Nggak masalah kalau saya. Betul. Tapi kayaknya berat Om Fahmi melepas istrinya untuk bekerja gitu. Nggak juga sih, Om. Enggak ya? Terserah, kita serahkan aja, Om. Oh gitu. Oke. Tapi memang kan ini harus kolaboratif ya kalau di keluarga ya, Om ya. Kalau ada
istri yang bekerja artinya tanggung jawab keluarga pun harus diserahkan sebagian ke suaminya, gitu kan. Nah, ini gimana ngebaginya waktu, ya kan, terus kemudian menjaga anak di rumah, siapa yang ngejagain, kayak gitu-gitu kan Om ya. Ya memang banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus diselesaikan dulu gitu ya, sebelum memutuskan untuk bekerja dan berkarir. Karena baik itu suami maupun istri kayaknya kalau bekerja juga harus butuh support dari keluarga ya. Betul Om. Om, nah ini yang menarik nanti tamunya nih, bisa dikasih kisi-kisinya dulu nggak sih Om? Kisi-kisinya tangguh. Tangguh ya? Militer Om. Militer, iya. Dan smart. Ini dia nih. Oke, Zoners nih. Nah, nanti kita akan kedatangan tamu ya Om ya, perwira TNI, dan ini kita akan diskusi ngobrol by Zoom ya, seorang perempuan. Kalau tadi kan kita bahasannya kan lebih kepada gimana sih mengatur waktu dengan keluarga, dengan dinasnya gitu. Karena TNI 24 jam, Om. Betul. Iya. Kalau ada panggilan emergensi tugas negara harus jalan, mau nggak mau ya kan. Sama kayak Om Fahmi. Sebagai ketua RT kan 24 jam. Pastinya Om. Iya kan? Iya pasti kan? Iya. Nah, ini Oke Zoners ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber kita. Akan menarik sebenarnya pembahasannya terkait soal apa sih Hari Kartini menurut beliau, terus kemudian emansipasi seperti apa, peran perempuan seperti apa, dan bagaimana mengatur keluarga. Ya, maksudnya mengatur waktu dengan keluarga gitu. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Ya, masih di Morning Zone bersama saya Andri dan juga Om Fahmi, dan kita sekarang lagi bahas Hari Kartini ya. Kemarin sebenarnya nih acaranya. Apa perayaannya gitu. Tapi masih hangat. Masih hangat, dan kita mau mengundang sosok perempuan. Perwira tangguh, Sri Kandi. Yang luar biasa nih. Ya, sudah ada di Zoom ya, Mayor CKMK Charti Kasari M Farm. Nah, ini beliau ini menjabat sebagai Kasibaktikes Unit Kermabaktikes Puskes TNI. Wah, ini luar biasa. Ini singkatan yang sebenarnya kita kurang awam nih kalau masyarakat sipil ya. Betul. Makanya kita kan nanti kita tanya-tanya ya, aktivitas, kegiatan beliau apa, terus kemudian gimana sih kok bisa jadi perwira TNI gitu ya. Halo, selamat pagi Mbak Tika. Kita manggilnya Mbak Tika ya? Boleh. Boleh selamat ya. Pagi. Mbak Tika apa kabar, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Selamat Hari Kartini. Terima kasih banyak. Untuk perempuan-perempuan tangguh Indonesia di sana. Terima kasih banyak. Mbak Tika, Bapak Kartini ya, apa ya nih? Dari bapak-bapak ya? Iya, dari bapak-bapak. Terima kasih. Mbak Tika, ya, kita mau nanya dong Mbak gitu. Ini prosesnya Mbak Tika gitu ya. Dari awal sampai akhirnya menjadi perwira di TNI itu seperti apa sih Mbak gitu? Iya, kebetulan saya itu menjadi perwira di TNI itu melalui jalur sarjana ya. Jadi ada 3 sumber ya. Kalau di ada 2 sumber lah kalau di perwira itu, ada jalur akademi dan jalur perwira karir. Kebetulan saya lewat perwira karir yang sumbernya dari sarjana. Saya basicnya itu apoteker. Jadi saya sekolah dulu, kuliah dulu, menjadi apoteker dulu, baru mendaftar menjadi TNI. Itu sempat berarti Mbak Tika dulu jadi apoteker Mbak? Sempat. Kan kuliahnya apoteker. Iya. Jadi nggak, maksudnya begitu fresh graduate itu sempat jadi apoteker dulu baru kemudian mendaftar ke TNI gitu ya? Saya sempat 3 bulan bekerja di Indofarma dulu. Iya. Zaman dulu. Cuma 3 bulan tapi. 3 bulan. Begitu. Nah terus apa yang memotivasi Mbak Tika waktu itu? Wah, kayak saya harus masuk TNI nih gitu. Apa ya? Dulu itu saya kebetulan sih sebenarnya tidak ada bayangan untuk menjadi TNI ya. Karena basic keluarga saya bukan keluarga tentara gitu. Jadi ibu saya guru, bapak saya pegawai swasta. Jadi kebetulan saat itu mama saya yang mendorong lah, istilahnya mendorong, coba deh gitu jadi TNI. Ya sudah, mengikuti tes, kemudian lolos. Ya alhamdulillah
bergabung menjadi TNI Waduh, luar gitu. biasa. Padahal tesnya itu pun juga ada tes fisik ya? Sulit, Bang. Oh Sulit ya? iya, Heeh, heeh. banyak sekali rangkaiannya. Tidak Iya. hanya fisik ya, semualah Kayaknya saya pernah psikotes ngalamin deh dulu semuanya. deh. Itu disuruh lari kalau nggak salah itu ya. Iya ya, berapa meter larinya? Keliling lapangan ya. Keliling lapangan. Iya ya Nah, benar. itu gimana Mbak waktu itu Mbak? Sempet pesimis atau emang udah yakin bakal masuk? Nggak ada ya, nggak ada keyakinan. Karena memang Mm-mm, jujur ya, terus terang mm-mm. TNI itu bukan cita-cita saya, terus Iya, terang iya, iya. sekali. Mm. Jadi itu bukan cita-cita saya, karena hanya ngikutin kemauan orang tua lah ya. Mungkin Oke. orang tua nyuruh tes tes gitu kan, dah saya Mm-mm, ikutin. mm-mm, Saya mm-mm, ya saat itu kaget juga. Oh tesnya begini beratnya ya, lari lah, berenang lah, mm-mm, psikotes lah ya, mm-mm, macem-macem mm-mm, sampai mental ideologi segala macem mm-mm, dilewatin. Ya, alhamdulillah mm-mm. akhirnya lulus. Kaget juga sebenarnya pas lulus, lulus ya gitu loh. Tapi ya sudah diikuti, dijalani, lulus mengikuti pendidikan yang Heeh, terus terang kaget lagi begitu pas pendidikan, kaget. mm-mm. Wah, tentara begini ya, berat ya gitu. Tapi mungkin karena menjalani itu dengan apa ya, Heeh, ikhlas ya. Saya cuma iya. ngejalan itu dengan ikhlas, dan yakin lah Iya. pasti bisa, pasti lewat semuanya. Ya alhamdulillah lewat semua. Oh, luar biasa. Dan ini juga Iya, apa berkat alhamdulillah. doa orang tua ya, berarti kan? Mungkin. Oh, mungkin. Penugasan pertama di Ya mana, mungkin Mbak, waktu itu? mama saya yang doain. Iya, Berarti kan setelah betul. lulus langsung pangkat perwira, Bu ya? Letnan 2 ya? Langsung, Setelah lulus. langsung Nah, Letnan 2. itu penugasan pertama di mana, Bu, dulu? Saya dulu, karena basic saya kesehatan ya, saya dulu Mm-mm. penempatan pertama itu di Rumah Sakit Tingkat 4 Jantung. Oh, Cijantung. Hmm, Di Rumah Sakit Tentara. oke. Dan itu Hmm. terus kemudian karirnya terus apa ya merangkak naik ya Sekarang sampai mayor. Ya, sekarang ya. Ada pengalaman yang menarik mm-mm. nggak sih Mbak Tika? Seperti waktu Satgas Saya Batalion Gerak Cepat, Bu. Mm-mm. Oh iya, Ya, yang di saya Kongo waktu itu, itu. Mm-mm. saya kan bergabung di Puskes TNI kebetulan dari tahun Mm. 2017 akhir ya. Iya. Kemudian tahun lalu 2024 itu saya kebetulan dapat tugas untuk mengevaluasi kegiatan dukungan kesehatan kita terhadap Satgas luar Mm-mm. negeri gitu. Kebetulan saat Mm. itu Satgas yang dikunjungi adalah Satgas BGC di Mm. Bunia di Mm. Kongo sana di Mm. saya itu selama 12 hari di sana luar biasa. Saya baru merasakan Mm. berat ya, ternyata Satgas itu berat sekali. Oh iya. Apalagi di sana Mm. itu ada sekitar 24 kalau nggak salah apa 28 personil TNI yang tergabung dalam Satgas BGC itu. Mm-mm. Ya, mereka melaksanakan kegiatan sama seperti laki-laki, patroli, Hmm. Iya iya iya. kemudian apa Mm. edukasi masyarakat sekitar Mm-mm. dengan apa namanya Mm-mm. sama seperti laki-laki lah, sama sekali tugasnya tidak ada yang berbeda. Oh iya. Cuma mereka tetap di Mm. backup sama Mm-mm. laki-laki ya, karena keamanan Mm-mm. di sana kan tidak bisa dijamin gitu. Jadi Mm-mm. mereka tetap bawa senjata kemana-mana, tetap pakai Mm-mm. rompi anti peluru, tetap semua protap-protap eh, Mm-mm. pengamanan diri itu tetap dijalan. Luar biasa sih seru, apa namanya, Mm-mm. Mm-mm. mengetahui Mm-mm. ternyata Satgas itu tidak mudah gitu loh. Iya iya iya. Dan Mm-mm. ada pengalaman yang menegangkan nggak Mbak selama di sana? Di Kongo. Di Kongo. eh Tegang ya, karena kita nggak Mm. bisa bebas. Jadi Mm. kalau di sana itu kita nggak bisa bebas keluar keluar masuk rumah gitu. Jadi Oh Hmm. iya. karena di balik tembok, di balik Heeh. pagar itu kita nggak jamin keamanan kita Hmm. seperti apa. Ketika Oke. saya Heeh. masih di bandara aja ya, Mm. baru Mm. landing, Mm. bandara di sana tuh temboknya tinggi-tinggi, pagarnya Mm. tinggi-tinggi. Mm. Begitu saya di landing, ternyata di luar ada tembak-tembakan. Hmm. Kaget kita kan, Oh. segitu tidak amannya ya, segitu tidak Hmm. amannya negara. Tapi Mm. ya, Mm. ya itulah fungsi kita bergabung menjadi Mm. pasukan perdamaian ya untuk Mm. menjaga situasi tetap kondusif di sana gitu. Jadi Mm. memang itu tugasnya Satgas kita di Mm. sana. Mbak Tika, kalau boleh tahu Mm. sekarang berdinas di mana, Mbak? Saya Mungkin sekarang berdinas di Rumah Sakit Patria, tingkat 3 oke. Patria TNI. Mm. 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 Dan kesehariannya, Mbak, kalau boleh tahu kita sharing boleh ya?
Seharian saya Mm-mm. seperti biasa, kalau di Mm-mm. rumah sakit itu lebih ke pelayanan Mm-mm. pasien, Mm-mm. tentara, Mm-mm. PNS dan keluarganya, serta masyarakat Oke. umum ya tentunya ya. Iya, iya, iya. Tapi so far enjoy menjadi tentara. Oh, enjoy banget. Dari yang bukan cita-cita menjadi kebanggaan. Itu yang saya dapat sekarang ya. Dari yang Heeh. dulu tidak ada bayangan sekali menjadi tentara itu seperti apa, Heeh, pekerjaannya heeh. seperti apa, tugasnya seperti apa. Tidak, sama sekali tidak ada bayangan. Tapi sekarang ketika tergabung saya udah kurang lebih 16 tahun dinas ya. Mm-mm. Itu menjadi bangga ya ternyata Mm-mm. keren ya gitu loh, maksudnya bisa mengabdi sama negara itu keren banget gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Kebanggaan tersendiri lah di diri saya, apa, Mm-mm. terhadap terhadap Mm-mm. pekerjaan ya menjadi Mm-mm. seorang anggota TNI. Dan yang saya tangkap ya Mbak ya, jadi menjadi TNI banyak bagi sebagian orang kan beranggapan harus pemegang senjata gitu ya. Tetapi Mm-mm. sebenarnya enggak ya Mbak ya. Banyak Oh enggak. sebenarnya bidang-bidang lain yang bisa menjadi spesialisasi kita di TNI gitu kayak Mbak Tika gitu ya. Mm-mm. Banget, banyak banget. Tidak Mm-mm. hanya kalau pegang senjata itu lebih ke infanteri ya, lebih ke Iya. satpur, ke Mm-mm. satuan tempur ya. Mm-mm. Sedangkan kita ada satbanmin lah istilahnya ya, Mm. bantuan Mm. administrasi. Itu lebih ke Mm. pelayanan kesehatan, kemudian Mm. kalau Mm. hukum tuh ada pelayanan hukum juga. Mm. Banyak, Mm. hampir semua lini eh, pekerjaan ya. Mm. TNI itu bisa ikut andil di dalamnya gitu. Oh, oke. Mm. Menarik nih ya. Tidak se tidak se apa Heeh. tidak sekecil itulah, tidak cuma perang gitulah. TNI itu Iya, tidak iya, cuma iya, perang iya, iya, gitu. iya. Mm-mm. Dan Mm-mm. memang kan dengan kondisi negara yang ya bisa dibilang damai ya Indonesia ya, Iya, tidak dalam betul. kondisi berperang gitu ya. Berarti Mm-mm. ada Mm-mm. peran serta TNI juga untuk membangun masyarakat ya, Mbak Tika Iya, ya? banget. Mhm, Mm-mm. banget ya. Aku penasaran sih kemarin nih waktu zaman COVID-19 nih, karena kan Mbak Mm. Tika di bidang kesehatan ya. Nah itu kayak Iya, gimana Mbak? ya Waktu itu salah satu bentuk heeh, dari apa ya, andilnya TNI terhadap negara ya, mhm, membantu pemerintah menanggulangi mhm, pandemi ya, gitu, mhm, dengan mhm, bergabung di Wisma Atlet. mhm, Itu seru lah, seru banget kita mhm, apa ya, mengatur segitu banyaknya tenaga kesehatan mhm. gitu ya. Ya itu itu kalau menurut saya kalau tidak TNI karena satu komando ya. Kalau Iya, tidak TNI kan sistem kerjanya komando ya, istilahnya satu mhm, mhm, satu komando gitu. Kalau tidak satu komando rasanya nggak bisa ya menangani segitu banyak orang, segitu mhm, banyak pasien gitu. mhm, mhm. Luar biasa sih itu. Apa yang Peran kita luar biasa. Iya, apa yang membuat beda, Mbak? Misalnya, dulu kan pernah sempat bekerja di perusahaan juga gitu ya, menjadi apoteker, terus kemudian sekarang mengabdi untuk negara di TNI gitu. Ada perasaan yang berbeda pastinya ya, ada pengalaman yang jauh juga berbeda ya, kayak tadi ke Kongo dan segala macamnya gitu. Tapi Iya. kalau menurut Mbak pribadi, apa yang membuat tetap semangat gitu ya, setiap hari Hmm. datang ke rumah sakit, terus kemudian memberikan Hmm. pelayanan publik gitu? Hmm. Berbeda ya kalau kita Mhm, bekerja, mhm. ya walaupun saya dulu BUMN ya hitungannya, Mhm, mhm, Indofarma itu ya. mhm, Tapi rasa mhm, mhm. pengabdiannya tetap beda. Tetap Mmm, TNI itu mhm. apa ya? Mungkin patriotismenya ya mungkin beda ya, Iya, nasionalisme iya, dan iya, 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 patriotismenya mungkin nasionalismenya ya. beda, betul. Mhm, mhm, Doktrinnya kita mhm, kan berbeda mhm. dengan doktrin sipil ya. Jadi Iya, 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 di iya. situ bedanya. Mmm, Mm-mm. dan ini kalau kan kita menyambut Kartini nih ya, Hari Kartini Iya. gitu, Mbak Mm-mm. Tika. Kalau menurut Mbak Tika sendiri, perempuan-perempuan di Indonesia saat ini tuh seperti apa, Mbak? Kalau saya lihat ya udah sangat sangat emansipasi sih. Saya rasa sih udah tercapai ya menurut saya Mmm, ya. Sudah mhm, sangat mandiri wanita-wanita mhm, Indonesia. mhm, Terus terang, eh yang lebih hebat itu banyak ya, yang hebat-hebat mhm, tuh banyak sekali sekarang. mhm, Dan saya juga apa ya, walaupun TNI ya, mencontoh mhm, orang-orang wanita-wanita hebat di luar TNI gitu. Jadi mhm, bagaimana kemandiriannya, bagaimana memanage dirinya, bagaimana mhm.
emansipasinya gitu. Memang Hmm. di TNI itu mayoritas laki-laki ya, tapi Iya. tetap penghargaan terhadap wanita itu tinggi sekali gitu. Tetap ada Hmm. kita sudah banyak jenderal wanita ya. Iya, Itu betul. bentuk dari TNI Polri ya. kesetaraan gender Iya. gitulah istilahnya ya. Hmm. Itu jauh sekarang jauh lebih lebih maju dibandingkan dulu ya zaman zaman Iya. ya mungkin 20 tahun ke belakang sekarang udah jauh lebih Jauh berubah ya, Mbak ya. jauh berubah. Nah, Wanita lebih punya power lah sekarang. harapan Hmm. untuk perempuan-perempuan Indonesia nih, terutama yang masih muda-muda nih ya. Iya, Bang. Yang pengen jadi perwira kan. Mbak Tika ini. Yang pengen jadi perwira kayak Dengan Mbak kan Tika banyak misalnya cita-citanya kan. gitu. Iya, mungkin kan cita-citanya kan tinggi gitu ya. Dan sekarang Hmm. sebenarnya sudah bisa nih gitu, terwujud gitu kan. Perempuan-perempuan di Indonesia sekarang juga kalau mau mahasiswi-mahasiswi yang baru lulus kuliah gitu ya, pengen Belajar jadi sama. apa juga bisa gitu. Sebenarnya peluang itu terbuka lebar gitu. Nah, cuman gimana cara untuk memanfaatkan peluang tersebut menurut Mbak Tika? Ya, tetap kita harus punya jati diri ya. Menurut Mm-mm. saya tetap jati diri sebagai wanita harus tetap kita Mm-mm. pegang. Mm-mm. Konsistensi, tanggung jawab terhadap semua pilihan ya, semua Mm-mm. pilihan Mm-mm. tetap harus Mm-mm. bertanggung jawab gitu. Mm-mm. Kemudian potensi diri tetap harus kita kita harus tahu potensi diri kita tuh apa gitu, dan itu harus terus Mm-mm. terus dikembangkan ya untuk Mm-mm. menjadi wanita yang tangguh ya menurut saya, wanita yang Mm-mm. mandiri, wanita Mm-mm. wanita yang profesional itu tetap jati diri kita tuh harus tetap dipegang gitu sebagai wanita Ya. Indonesia. Walaupun saya Mm-mm. tentara tetap ibu ya. Saya juga Mm-mm. punya dua putra, putra Mm-mm. putri. Mm-mm. Ya, itulah apa namanya yang bisa membedakan. Itu hanya profesionalisme dan jati diri menurut saya gitu. Iya. Nah, ini menarik nih, profesionalisme dan jati diri, karena banyak juga, Mm. mungkin saya nggak tahu ya, di kota besar mungkin udah Mm-mm. nggak ada kali ya Om Fahmi ya, tapi stigma masyarakat daerah tuh banyak tuh terkait soal perempuan yang harusnya di dapur aja dan segala macamnya gitu ya, mungkin di daerah-daerah tertinggal atau daerah-daerah terpencil gitu ya, yang masih memikirkan itu gitu loh Mbak. Nah, menurut Mbak sendiri, kenapa sih perempuan harus mandiri? Kenapa sih perempuan harus tangguh, Mbak? Ya, karena apa ya? Mm-mm. Perempuan itu madrasah pertama anaknya gitu ya apa ya. Hmm. Iya. Jadi kita memang harus mandiri, harus Mm-mm. berilmu ya. Mm-mm. Jadi untuk mendidik Mm-mm. generasi kita di bawah kita, generasi anak-anak kita, generasi Mm-mm. penerus bangsa itu. Jadi memang ya tidak dipungkiri ya di Iya. pedalaman di ini masih masih Mm-mm. tidak Mm-mm. seperti di ibu kota lah gitu ya, atau di Pulau Jawa lah gitu. Tapi Mm-mm. saya rasa ilmu itu bisa dapat dari mana aja ya, tidak harus dari bangku sekolah, tidak harus dari Mm-mm. manapun ya. Jadi Mm-mm. tetap sebagai wanita itu harus Mm-mm. apa ya, terus menggali ilmu dan Mm-mm. ya itu saya bilang ilmu itu yang bisa membuat kita mandiri gitu sih sebenarnya itu. Iya. Dan pilihan berkarir ini kan sebenarnya kan nggak mudah ya Mbak, apalagi di TNI ya, Iya, dengan keluarga betul, gitu ya. Bagi waktunya betul, gimana Mbak? betul. Dengan anak-anak, dengan suami gitu. Bagi Sering waktunya ditinggal gimana pergi ya? nggak sih? Iya, sering, sering, sering. Mungkin anak saya nggak mau jadi tentara ya karena mamanya suka tugas gitu. Ya, bagi waktunya itulah seni ya, Heeh. seninya wanita bekerja ya. Kebetulan suami Iya. saya swasta, bukan tentara, jadi Mm-mm. butuh pengertian, dia tuh butuh pengertian. Dan Mm-mm. terus saya selalu memberi pengertian kepada keluarga ya, kepada Mm-mm. anak, pada suami Mm-mm. yang dunianya berbeda sama sekali dunianya sama saya. Jadi Mm-mm. ketika saya di rumah ya udah peran saya sebagai ibu. Saya selalu tinggalkan pekerjaan saya di kantor gitu. Begitu Mm-mm. di luar jam dinas saya usahakan menjadi ibu lah gitu, ibu yang Mm-mm. seutuhnya. Tapi walaupun tentara itu tidak ada waktunya ya 24 jam ya, Iya sewaktu-waktu betul. bisa. Iya, 4 jam. Ya itu tetap. Jadi ya butuh Mm-mm. seni lah kayak gitu. Iya, iya, iya. Sulit nih kalau. Sering ditelepon emergency gitu nggak sih Mbak?
Oh, sering Oh, sering? sekali. Handphone saya tuh 24 jam, handphone saya nggak pernah mati. Jadi Oh iya. selalu kapanpun respon Heeh. cepat itu harus wajib gitulah di kita. Tapi ya Oh, mm-mm. itu seninya Semua ya? tergantung. Itu seninya. Memberi pengertian terus kepada anak dan keluarga itu Heeh. continue lah dari Iya. dulu awal dinas sampai sekarang tetap masih. Dan keluarga juga pastinya mensupport ya, Mbak Tika ya? Alhamdulillah, alhamdulillah, Iya. mensupport. Mbak Tika, pertanyaan terakhir ya, Ya. Om Fahmi ya. Apa yang ingin disampaikan oleh perempuan-perempuan Indonesia di luar sana, Mbak? Kita harus jadi wanita yang hebat. Wanita hebat itu bukan wanita yang berprestasi secara nasional, tidak. Tapi wanita yang hebat di tengah keluarga kita, di tengah lingkungan kita, di tengah pekerjaan kita. Itu wanita yang hebat itu wanita yang mandiri, profesional, berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan apapun itu, kemudian tetap mawas diri sebagai wanita, tetap wanita Indonesia dengan semua tata keramanya ya Pak, wanita Indonesia, identitas wanita Indonesia tidak boleh lepas gitu. Jadi itu sih yang harus tetap dipegang oleh wanita-wanita di Indonesia ini ya terutama ya. Wah, luar biasa nih, inspiring sekali nih Mbak Tika. Mbak Tika, terima kasih banyak ya atas waktunya. Sama-sama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi mungkin di lain kesempatan ya kan. Dan selamat bertugas, semoga lancar semua pekerjaannya, semua mimpinya, dan semua cita-citanya. Pamit nih Mbak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Bang Andri ya. Inspiring kan? Inspiring ya. Iya. Ternyata emansipasi wanita di Indonesia itu sangat baik. Iya, dan itu diakui oleh wanitanya sendiri. Diakui oleh perempuannya sendiri gitu ya. Dan ya mudah-mudahan keadaan ini makin terus berkembang ya. Sehingga apa yang dimimpikan oleh Ibu Kartini pun itu juga bisa terwujud ya. Penuhnya terwujud gitu ya. Walaupun memang sekarang sudah banyak perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin, perempuan-perempuan yang Indonesia pernah punya presiden perempuan, menteri perempuan juga ada. Dan menurut saya ini hal yang baik ya gitu. Jadi tinggal bagaimana kita bisa terus memberdayakan perempuan-perempuannya, terutama di daerah-daerah yang jauh di pelosok mungkin ya Om Fahmi ya, untuk ikut bergerak maju bersama gitu. Ya. Dan ini juga menarik nih Okezoners, obrolan kita tadi gitu ya, lebih menyentuh hati bahwa memang keluarga juga mensupport ya Om. Nah, dan support keluarga itu adalah yang paling utama. Bagaimana kemudian itu emergensi, ditelepon jam berapapun harus ready tuh, ya kan? Belum lagi yang tadi pengalaman di Kongo kan? Iya, di Satgas Patalan Gerak Cepat itu kan? Betul. Itu ngeri banget itu teman-teman. Iya, ngeri tuh. Kan? Ditinggal keluarga, meninggalkan keluarga, iya kan? Di daerah konflik, di luar negeri pula. Tugas kemanusiaan kan? Gitu. Tetapi itu bisa dijalani ternyata ya. Betul. Dan ya itu menjadi sebuah pengalaman buat Mayor Tika tadi ya, untuk terus berkembang gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat Okezoners. Teruslah menimba ilmu ya kan, berkarya dan menunjukkan potensi diri tadi dia bilang. Oke, Om Fahmi, thank you banget ya Om ya, atas waktunya ya. Dan ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, tidak hanya perempuan-perempuan, tapi juga anak-anak muda Indonesia di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.